Kenapa saya mulai kehilangan rambut saya? Kecuali Anda benar-benar kehilangan semua rambut kepala Anda, belum terlambat untuk melakukan sesuatu. Lantas, bagaimana cara alami cegah rambut rontok, khususnya bagi kaum pria? Kita akan membahasnya pada episode kali ini di Live Live in Fullness to Eternity. Lima cara alami cegah kebotakan. Tahukah sahabat Live, normalnya setiap orang mengalami kerontokan rambut setiap saat. Mungkin berkisar 50 hingga 100 helai rambut seharinya. Mereka rontok, kemudian tumbuh kembali, dan siklusnya diulang kembali. Begitu seterusnya. Namun, pada akhirnya, sebagian besar pria akan mulai menyadari bahwa mereka kehilangan lebih banyak rambut dari sebelumnya. Dan masalah terbesarnya, jika rambut kita yang rontok itu tidak bertambah atau bertumbuh kembali. Yuk kita cari tahu penyebabnya. Ternyata penyebab rambut rontok bisa sangat beragam, sahabat Live. Bisa karena faktor genetik yang menjadi alasan 95% kebotakan terjadi pada pria. Bisa juga karena bertambahnya usia atau stres yang berkepanjangan. Atau kita salah melakukan perawatan rambut tertentu, atau kita sedang menjalani kemoterapi, atau ya memang kita sudah memulai memiliki masalah kesehatan lainnya yang sebabkan rontok rambut. Itu bisa seperti terkena gangguan tiroid, anemia, diabetes, lupus, masalah kulit, dan beragam penyakit yang prinsipnya berhubungan dengan imun tubuh dan kadar hormon kita. Lantas, apa sih tanda-tandanya kalau kita sudah harus lakukan sesuatu untuk cegah kebotakan total terjadi? Ternyata tanda awal yang paling umum terlihat adalah dengan adanya penipisan rambut bertahap di bagian atas kepala kita. Jangan dibiarkan. Berikut 5 cara alami cegah kebotakan. Yang pertama, pijat kepala. Memijat kulit kepala dengan minyak rambut dan masker merangsang kulit kepala dan dapat meningkatkan ketebalan rambut. Sebuah studi tahun 2019 menunjukkan bahwa pemijatan kulit kepala meningkatkan pertumbuhan rambut, aliran darah, dan kesehatan kulit kepala pada manusia. Memijat kulit kepala juga dapat membantu meredakan stres dan ketegangan, dua emosi yang dapat menyebabkan rambut rontok. Lantas, bagaimana cara pijat kepala yang dianjurkan? Untuk memijat kulit kepala kita, gunakan ujung jari kita. Ingat, jari kita bukan kuku kita ya sahabat Live. Lalu kemudian kita gerakkan ke seluruh kulit kepala dalam lingkaran kecil. Berikan tekanan ringan hingga sedang. Anda bisa berikan tekanan sedang selama interval 30 detik, diikuti istirahat juga 30 detik. Dan pertanyaan berikutnya, berapa lama sih baiknya kita lakukan pijat kepala ini? Walau tidak ada batasan waktu tertentu untuk memijat, namun pada penelitian di atas buktikan bahwa setiap pijatan kulit kepala diberikan setiap hari selama 4 menit, kemudian lakukan itu selama 24 minggu untuk nikmati hasil maksimal. Pijatan bisa juga dipadukan dengan manfaat dari coconut oil atau minyak kelapa. Minyak kelapa mengandung asam lemak yang disebut lauric acid. Ini mampu menembus ke dalam batang rambut dan mengurangi hilangnya protein dari rambut. Sebuah studi tahun 2021 juga menemukan bahwa minyak kelapa yang dioleskan ke kulit kepala mampu perkaya mikrobioma kulit kepala, sehingga membuat kulit kepala dan folikel rambut kita bisa jadi lebih sehat. Jika rambut kita cenderung berminyak, kita bisa lakukan perawatan tanpa bilas dan dibiarkan semalaman atau cukup beberapa jam saja sebelum keramas. Namun, jika rambut Anda kering, Anda tentu bisa gunakan ini tanpa bilas sama sekali hingga waktu keramas berikutnya. Cara alami cegah kebotakan yang kedua adalah minyak ikan. Suplemen minyak ikan kaya akan nutrisi, seperti protein dan asam lemak omega. Sebuah studi tahun 2015 menemukan bahwa mengkonsumsi suplemen omega bersamaan dengan antioksidan ternyata terbukti mampu bantu tingkatkan kepadatan, diameter, dan cegah kerontokan rambut. Penelitian lainnya menambahkan, dengan asam lemak omega, ini mampu kurangi peradangan dan tingkatkan kekebalan tubuh.
yang otomatis bisa bantu tingkatkan siklus pertumbuhan rambut kita dan tingkatkan kesehatan kita secara keseluruhan. Untuk cara konsumsinya, bisa kita ikuti anjuran pemakaian kemasan. Yang terpenting, kita bisa minta anjuran pemakaian dari dokter. Cara alami cegah kebotakan yang ketiga adalah jus bawang. 2 studi di tahun 2014 dan 2015 menemukan bahwa jus bawang dapat bantu tingkatkan pertumbuhan rambut, bahkan bisa obati alopecia areata yang tidak merata. Ini adalah satu kondisi autoimun di mana tubuh menyerang folikel rambut kita hingga sebabkan kerontokan rambut di berbagai bagian tubuh, bukan hanya di rambut kepala kita. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara penggunaannya? Penting diperhatikan ya Sobat Life. Jus bawang ini bukan untuk diminum. Cara pembuatannya silakan Sobat Life ambil dan haluskan beberapa bawang bombay, kemudian diperaskan dan ambil sarinya. Selanjutnya, oleskan jus ke kulit kepala dan rambut Anda. Lalu biarkan setidaknya selama 15 menit saja. Kemudian Anda bisa lanjutkan dengan berbilas dengan shampoo, simple dan patut dicoba ya Sahabat Life. Cara alami cegah kebotakan yang berikutnya adalah dengan gunakan minyak rambut. Ada beberapa penelitian untuk penggunaan minyak rambut sebelum bershampoo. Berikut rekomendasi jenis minyak yang telah diteliti. Pertama, minyak rosemary. Studi telah buktikan minyak rosemary mampu bantu menstimulasi tumbuhnya rambut baru dan cegah rambut rontok. Khususnya efektif bagi kaum pria yang membawa faktor genetik atau disebut androgenetic alopecia. Cara penggunaannya, kita bisa campurkan beberapa tetes minyak rosemary ke dalam minyak lainnya. Bisa minyak argan atau minyak jojoba. Kemudian pijatkan ke rambut dan kulit kepala kita sebelum kita bilas. Lakukan ini beberapa kali dalam seminggu. Kalau tidak ada minyak campuran yang disebutkan tadi, jangan khawatir Sobat Life. Kita bisa tambahkan 1 tetes minyak rosemary ini ke shampoo dan conditioner kita setiap hari. Hanya penting untuk dicatat, jangan gunakan minyak esensial ini langsung pada kulit kita dan harus selalu dicampur dengan minyak pembawa atau shampoo. Minyak berikutnya adalah minyak lemon. Penelitian sebutkan bahwa minyak lemon mampu bantu jaga kesehatan kulit kepala dan mendorong pertumbuhan rambut. Begitu juga penelitian di tahun 2021 buktikan bahwa asam stinapik atau bahan kimia bioaktif dalam lemon inilah yang bantu tingkatkan pertumbuhan rambut kita. Selain lemon bisa mudah kita temukan di sekitar kita, cara penggunaannya juga sangat simpel Sahabat Life. Cukup oleskan jus lemon segar ke kulit kepala dan rambut kita, lalu tunggu 15 menit sebelum kita keramas. Anda juga bisa gunakan minyak esensial lemon yang telah diencerkan dengan minyak pembawa sebagai bagian dari masker rambut kita. Jenis minyak yang terakhir adalah peppermint oil. Bagi yang ingin perbanyak dan percepat pertumbuhan rambut, silakan coba minyak ini ya Sobat Life. Cukup dengan gosokkan sedikit minyak peppermint ke kulit kepala kita dengan jari atau bisa juga dengan gunakan sampo yang mengandung minyak peppermint ini. Sesimpel itu. Cara alami cegah kebotakan yang terakhir adalah konsumsi vitamin D. Lengkapi makanan kita dengan vitamin D. Ternyata dapat bantu kurangi perkembangan MPB atau male pattern baldness. Kondisi di mana terjadinya rambut rontok permanen pada pria dewasa. Vitamin tambahan lainnya bisa seperti vitamin A, C, dan E. Juga dipercaya bisa berikan beberapa manfaat. Meski keefektifannya pada setiap individu mungkin akan berbeda Sobat Life. Ada juga beberapa anjuran makanan yang patut dihindari karena dipercaya jadi dalang dari mempercepat kebotakan. Khususnya bagi yang mereka memiliki genetik. Itu akan kita bahas di kali berikutnya. Mitos atau fakta. Sering menyisir rambut bisa sebabkan rontok rambut. Itu adalah fakta. Menyisir rambut terlalu sering mungkin tidak menyebabkan kerontokan rambut secara langsung Sahabat Life. Namun terbukti dapat sebabkan kerusakan dan kerontokan rambut sehingga menyebabkan penipisan rambut, ujung rambut bercabang dan mudah patah. Terutama saat rambut basah atau rapuh. Penting untuk berhati-hati saat menyisir rambut dan menghindari menarik atau mengikat terlalu ketat.
karena hal ini dapat mencabut rambut langsung dari kulit kepala, sehingga menyebabkan kerusakan pada folikel rambut. Gunakan sisir yang bergigi jarang atau lebar dapat membantu mengurangi kerusakan rambut, khususnya pada saat rambut disisir pada saat masih basah. Sebagai closing statement atau kesimpulan kita di episode kali ini, kita harus ingat menumbuhkan kembali rambut di bagian kepala kita yang sudah menipis masih sangat bisa dilakukan. Tapi ingat, kita mungkin perlu mencoba lebih dari satu jenis perawatan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Segera ambil tindakan jika tanda-tanda kerontokan terjadi di luar kata wajar. Kemudian bertekunlah dalam menjalani semua treatment yang sudah Anda pilih. Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa menghubungi dokter kulit untuk konsultasi yang lebih detail. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga Sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.